wabarakatuh. Izin pimpinan, ada yang bertanya di kelompok WA Group mempertanyakan bagaimana strategi Bawaslu menangani penanganan pelanggaran dalam menghadapi pemilu 2024. Baik, saya kira begini, penanganan pelanggaran itu tidak bisa dipisahkan dari kewenangan Bawaslu. Bawaslu itu mengawasi, mencegah, dan menindak. Nah, dalam hal mengawasi, itu Bawaslu aktif untuk menangani pelanggaran jika dari hasil pengawasan itu ditemukan dugaan pelanggaran. Nah, Bawaslu juga mengajak kepada para pihak untuk mengawasi, mencegah, tetapi pihak itu tidak diberikan kewenangan untuk menindak. Maka para pihak itu harus melaporkan kepada Bawaslu. Karena Bawaslu yang punya kewenangan untuk menindak, dalam hal ini menangani pelanggaran. Siapa para pihak itu? Pertama adalah warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih. Kalau di pilkada atau pemilihan itu yang mempunyai hak pilih di pemilihan setempat. Tetapi kalau dalam pemilu, itu yang warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih. Kedua adalah peserta. Baik itu peserta partai politik, peserta pasangan calon yang diusung oleh partai politik maupun juga calon perseorangan. Dan juga para calon anggota Dewan, DPR, DPD, DPRD. Dan yang ketiga adalah pemantau. Nah, ini yang perlu juga dipahami oleh kita semuanya. Bahwa pemantau untuk Undang-Undang 10 itu harus terakreditasi di KPU. Tetapi Undang-Undang 7 terakreditasi di Bawaslu. Nah, Bawaslu sudah menyiapkan meja pelayanan untuk melayani para pemantau untuk mendaftarkan diri secara kelembagaan untuk menjadi lembaga pemantau. Karena pemantau punya legal standing untuk melaporkan hasil pantauannya kepada Bawaslu, karena Bawaslu yang punya kewenangan untuk menindak. Nah, strategi lain adalah Bawaslu sudah menyiapkan perangkat-perangkat, mulai dari peningkatan kapasitas penyelenggara, baik itu di tingkat ad hoc maupun juga di kabupaten yang sudah permanen, apalagi di provinsi. Saya kira Sekadau dengan kondisi yang luar biasa, kultur masyarakatnya, geografisnya, dan Bawaslu Sekadau sudah punya pengalaman menangani pelanggaran baik yang sifat administratif, pidana maupun juga etik. Nah, pengalaman-pengalaman itu yang menjadi mudah oleh Bawaslu Sekadau untuk menghadapi pemilu serentak di tahun 2024. Saya kira kita tidak punya pilihan selain menjalankan kewenangan, menjalankan kewajiban, melaksanakan tugas yang sebaik-baiknya agar pemilu 2024 ini akan berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh undang-undang maupun juga aturan-aturan pelaksana di bawahnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk motivasi kepada teman-teman Sekadau, bahwa apapun yang kalian lakukan itu harus didasari oleh ketentuan yang sudah ditentukan, baik itu undang-undang, PKPU maupun juga Perbawaslu. Nah, dari situ akan muncul sebuah trust, kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu Kabupaten Sekadau. Artinya Bawaslu Sekadau tidak hanya cukup punya pengalaman, tetapi harus ada kepercayaan masyarakat untuk menangani pemilu 2024. Tentu bersama rakyat kita awasi, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.